Prabowo sebut India merupakan sahabat penting bagi Indonesia. Saudara Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke India. Kunjungan ke negaraan tersebut untuk memenuhi undangan dari pemerintah India. Prabowo Subianto mengatakan India merupakan negara penting bagi Indonesia. Sebab India adalah sahabat, serta negara yang dianggap mendukung dalam kemerdekaan Indonesia. Kemudian Prabowo pun menceritakan sejarah kebaikan India atas kemerdekaan Indonesia ini. Ia mengatakan bahwa India merdeka pada tahun 1947, kemudian memberikan dukungannya untuk Indonesia dalam penjajahan di tahun 1949. Dalam hal ini saat itu India berperan mengirimkan obat-obatan hingga keuangan untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Dan dalam kunjungan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan nantinya ia akan bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Prabowo juga sekaligus akan menghadiri undangan perayaan kemerdekaan India ke-76 pada 26 Januari 2025. Agenda lain, Prabowo melakukan kesepakatan kerjasama dengan pemerintah India. Akan bertemu juga dengan pelaku bisnis hingga perwakilan pihak Kadin India. India sebagai negara yang sangat penting bagi Indonesia, negara sahabat, salah satu negara yang paling mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Mereka lebih dulu merdeka tahun 47, dan setelah itu mereka terus mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Kita masih melakukan perang kemerdekaan sampai tahun 49, dan mereka waktu itu mengirim bantuan obat-obatan, bantuan keuangan dan sebagainya, mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Jadi bagi kita India adalah negara sahabat dan mitra yang sangat penting. KPK berhasil menangkap buronan kasus IKTP. Saudara, KPK berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum terkait telah tertangkapnya buronan kasus korupsi IKTP yang bernama Paulus Thanos di Singapura. Selain berkoordinasi dengan tiga pihak terkait tersebut, KPK juga tengah melengkapi syarat ekstradisi untuk membawa Paulus Thanos ke Indonesia. Paulus Thanos yang merupakan direktur dari PT Sandipala Arta Putra tertangkap di Singapura. Dan kini ia sementara ditahan di sana sambil menunggu proses ekstradisi. Anak SD di Jember pesta miras hingga mabuk. Saudara, viral di media sosial, aksi siswa sekolah dasar di Jember, Jawa Timur melakukan pesta minuman keras hingga ia tidak sadarkan diri. Peristiwa ini pun dibenarkan oleh Kapolsek Semboro, Ibtu Andreas Suryo Rubedo pada Kamis 23 Januari. Pihak kepolisian pun mengungkapkan peristiwa itu terjadi di Desa Pondok Dalem, Jember, Jawa Timur. Dan atas insiden tersebut, polisi kini mengamankan Ricky Febrianto, sang penjual minuman miras itu. Ricky pun langsung ditetapkan sebagai tersangka karena ia menjual miras pada anak umur 12 tahun. Diceritakan oleh Ricky, anak SD ini rame-rame membeli miras dengan uang hasil patungan mereka. Andreas juga menjelaskan bahwa sebelumnya tersangka sebenarnya sempat menolak
ketika 5 anak ini membeli minuman keras itu. Namun, 2 di antara anak-anak tersebut mengaku jika mereka hanya disuruh saja. Kemudian, kelima anak SD itu pun membeli arak di toko pelaku sebanyak 600 ml dan mereka juga secara bersama-sama meminum arak itu hingga mabuk. Atas perbuatannya, tersangka Riki dijerat dengan pasal 76 Undang-Undang RI 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana lebih dari 4 tahun penjara. Kebakaran Los Angeles makin meluas hingga San Diego. Saudara, kebakaran hutan baru terjadi di wilayah San Diego, California, Amerika Serikat pada Selasa 21 Januari sekitar pukul 1.20 waktu setempat di tengah kebakaran Los Angeles yang belum sepenuhnya padam. Dilaporkan oleh New York Times pada Selasa, kebakaran San Diego mampu menghanguskan area selatan Palamesa, California yang berada dekat Old Highway dan Lilac Road. Situasi ini pun memicu peringatan bendera merah yang menunjukkan risiko kebakaran tinggi di lokasi tersebut. Kebakaran di San Diego menambah deretan bencana yang melanda negara bagian California. Munculnya komandan Hamas di hadapan publik. Saudara, publik dikejutkan dengan kemunculan dari Hussein Fayyad, komandan sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang sebelumnya sudah dinyatakan tewas oleh militer Israel pada bulan Mei 2024. Seperti dilansir dari Al Jazeera pada Kamis 23 Januari, Fayyad pun akhirnya muncul dalam sebuah pemakaman di Gaza Utara dan ia juga berbicara kepada awak media.